dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Ready? Ya. 3, 2. Ini anak saya yang besar. Ya, ini Nomor papa 1, saya cuy. yang pertama dan terakhir. Bagus. Aku tenggelam, kepleset dari kolam renang, terus gak boleh. Hah? Ngobrolnya harus fokus. Bentar, HP-nya aku minta dulu. Oke. Kalau menurut saya hubungan orang tua sama anak ya Hari Sabtunya saya ulang tahun. Iya lah. Kamu kan 5 Februari. 7 tuh waktu berangkat. I love you, Pak Mua. So much more than that. Harus nyaman. Ngobrolnya. 5 menit dia. Iya, terus dia Inilah gereja yang kulihat, gereja yang dibangun di atas dasar Yesus Kristus sebagai batu penjuru dan gembala agung, yang altarnya selalu penuh dengan orang-orang yang bertobat dan hatinya haus dan lapar akan Roh Kudus, yang menaikkan pujian dan penyembahan dengan penuh cinta karena karyanya di atas kayu salib yang sempurna. Inilah gereja yang kulihat, gereja yang menjadi rumah doa dan pemulihan bagi suku-suku bangsa dan bahasa. Rumah tempat kita semua bersatu hati, tumbuh bersama sampai serupa Kristus dan memenangkan jiwa. Yang sakit akan disembuhkan, yang lemah akan dikuatkan, saling menopang dan berbagi sebagai kesatuan tubuh Kristus dengan Yesus Kristus sebagai kepala. Inilah gereja yang kulihat, yang api kegerakan kasih-Nya tidak pernah padam dari generasi ke generasi, dan kerinduan hatinya untuk melayani dan menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang. Gereja yang seperti lumbung Yusuf, selalu diberkati dan menjadi berkat. Gereja yang mengabarkan pesan kebenaran Injil Kristus melalui media, kebudayaan, pendidikan, marketplace, keluarga, politik, dan kesehatan. Gereja yang berdampak dan menjadi terang dan garam. Dan gereja yang kulihat itu adalah Kita. Penambahan kasus COVID-19 di Indonesia menjadi yang terbanyak sejak pertama kali dilaporkan. Terdapat penambahan kasus sebanyak 3.800. Kondisi saat ini membuat gereja seperti dibelenggu. Orang-orang terikat dengan ketakutan, dengan egonya, dan dengan segala macam problematika. Padahal seharusnya ini adalah waktunya kita menjangkau jiwa-jiwa. Dunia mulai mengacaukan fokus kita yang sebenarnya, fokus daripada tujuan maupun rencana Tuhan. Jangan mau kita dibelenggu oleh iblis. Kita tidak boleh berhenti, kita tidak boleh padam, kita tidak boleh menyerah.
maju. Pandang Tuhan saja dan terus pandang Dia. Tuhan pasti menuntun kita. Tuhan tidak akan mengecewakan kita. Jadikan Tuhan segala-galanya. Terus berjalan bersama Tuhan. Jangan takut, jangan tawar hatimu. Lepaskan kekhawatiranmu. Ingat selalu akan janji Tuhan. Aku menyertaimu. Pagi hari ini Tuhan, kami percaya Tuhan kekuatan dan kesehatan Tuhan sudah berikan atas kami. Karena kami tahu bahwa darah Yesus ada dalam hidup kami, darah Yesus ada dalam tubuh kami. Terima kasih buat segalanya Tuhan yang sudah berikan, Tuhan siapkan, Tuhan nyatakan semuanya atas kami. Kami tidak kekurangan satu apapun, kami tidak merasakan kekhawatiran, ketakutan. Karena kami percaya memiliki Allah yang besar. Terima kasih Allah, sumber pengharapan dalam hidup kami adalah Allah kekuatan bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami mau datang di tempat ini, kami memuji, membesarkan nama-Mu. Terima kasih buat berkat-berkat-Mu. Kami siap memuji Engkau, yang siap memuji Tuhan yang sudah diberkati bersama saya katakan amin. Saja semua untuk bangkit berdiri bersama-sama. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama. Sekali lagi katakan Allah sumber, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Mari tepuk tangan kita bersama-sama buat Tuhan. Ya. Mari kita mau katakan, hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi. Katakan hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, kekuatanku ya. Namun yang pasti Kau kenal selamatku. Hanya Kau, hanya Kau milikku di surga. Oh, tiada yang ku ingini di bumi. Katakan hanya Kau. Mari kita tidak andalkan kekuatan kita, kita boleh andalkan kekuatan Allah yang lebih besar dari segalanya. Haleluya. Namun yang pasti yang kekal, kekal selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku. Yang percaya katakan kuatku dan bagianku selama. Allah sumber, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Haleluya. Dan kalau kekuatan atas kami, mari katakan hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku miliki di bumi, hanya Kau. Mari kita boleh andalkan Tuhan saja. Tak ku andalkan kekuatanmu, namun yang pasti Kau percaya. Mari kau boleh katakan dengan imanmu. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama. Katakan tak ku andalkan
Tuhan kekuatanku. Namun yang pasti Kau kekal selalu. Katakan tak ku andalkan, tak ku andalkan kekuatanku. Mari boleh katakan, namun yang pasti Kau kekal selamanya. Yo, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku. Selama sekali lagi katakan Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Beri tepuk tangan kita buat Tuhan. Haleluya. Kaulah segalanya, segalanya, sebab tanganmu takkan pernah melepaskanku. Amin. Kaulah segalanya. Haleluya. Engkau percaya tangan Tuhan ada dalam hidupmu. Engkau boleh katakan dengan imanmu, menyerta. Kaulah segalanya, kaulah segalanya, segalanya. Sekali lagi, kaulah segalanya, segalanya, kebaikan kemurahan-Mu. Sekali lagi katakan kaulah segalanya, kaulah segalanya, segalanya, sebab tangan-Mu takkan pernah melepaskanku. Kaulah segalanya, segalanya, kebaikan kemurahan-Mu menyertai. Kebaikan, kebaikan kemurahan-Mu menyertai. Kebaikan-Mu, kebaikan kemurahan-Mu menyertaiku. Kaulah segalanya. Yeay, haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Silakan Bapak Saudara duduk kembali. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh yakin dan percaya kasih-Mu selalu ada atas kami Tuhan. Kau yang selalu memperhatikan hidup kami. Haleluya. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Mari katakan kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku.
buat kasih-Mu Tuhan, buat kebaikan-Mu. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Katakan Tuhan kuasa-Mu, Tuhan kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Mari gereja Tuhan katakan, kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Amin. Kau sediakan bagiku. Katakan kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku, ku sembah Kau Tuhan. Amin. Hidupku, sepanjang umur hidupku. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Yesus, mari bersama-sama. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku, ku sembah Kau Tuhan, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Kiralamaya shekaya ralabu, kiralamaya shekiara labaya ralabaya ralabu. Terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan buat kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu atas kami. Sungguh besar kasih-Mu, tak terukur kasih setia-Mu atas kami Tuhan. Haleluya. Kami tidak dapat menyelami akan kasih-Mu Tuhan. Oh, kami hanya mengerti bahwa kasih Tuhan selalu besar dalam hidup kami. Kasih Tuhan yang tidak pernah habis atas hidup kami. Terima kasih. Oh, terima
menghampiri tahta Tuhan. Sampai kita belum merasakan akan perkenanan Tuhan ada dalam hidup kita. Mari pagi hari ini gereja Tuhan datang kepada Tuhan. Rasakan hadiratnya. Oh, haleluya. Kineralalo, shikayaralabayase. Haleluya, haleluya. Terima kasih akaralabaya shikayaralabayase. Kiralamaya shekaya kasih-Mu ya Tuhan yang Kau limpahkan bagiku lebih dari yang ku perlu. Dia Allah sediakan, Kau sediakan bagiku. Serahkan hidupmu dalam tangannya. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur hidup saja gereja Tuhan bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita angkat tangan kita akan kasih-Mu ya Tuhan, oh, yang Kau limpahkan bagiku lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Sedang hambanya Kau Tuhan sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur katakan ku sembah. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur hidupku. Sepanjang Terima kasih Tuhan, haleluya. Engkau menjamah kami Tuhan. Indarala masyande, iarala maso. Kami bersyukur ya Tuhan buat pagi hari ini. Kami boleh menikmati hadirat kasih-Mu begitu luar biasa mencengkeram setiap kami. Jangan lepaskan kami dari hadirat-Mu ya Tuhan. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Dan biarlah kuasa Roh Kudus menerangi setiap hati dan pikiran kami. Dan biar kami boleh mengerti akan firman Tuhan. Bicaralah kepada setiap kami ya Tuhan. Pribadi lepas pribadi. Jangan lewatkan setiap kami. Baik kami yang ada di ruangan ini maupun setiap kami anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah online. Kami percaya kuasa Tuhan sedang hadir menjamah setiap kami. Kasih Tuhan sedang melawat pribadi lepas pribadi untuk memperbarui kehidupan kami.
Bapa, pakai hamba-Mu menjadi saluran berkat-Mu, menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Sebab itulah yang terpenting Tuhan, sepatah kata saja keluar dari hati-Mu, itu cukup mengubahkan kami. Terima kasih Bapa di surga. Ini setiap kami anak-anak-Mu datang dengan berbeban, datang dengan persoalan, datang dengan berbagai macam pergumulan. Tapi satu hal yang kami percaya Tuhan, Engkaulah jawaban atas setiap hidup kami. Dan yang terpenting Tuhan, kami tahu bahwa kasih-Mu sempurna buat kami. Terima kasih Bapa, kami mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Dan kami menolak setiap kuasa roh-roh jahat yang ingin mengganggu konsentrasi kami mendengar firman Tuhan. Yang ingin menutupi pikiran mata hati kami. Kami menolaknya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami berdoa menyerahkan hidup kami sepenuhnya dalam tangan kasih kuasa-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan. Shalom. Saya percaya setiap kita semua memiliki sukacita karena anugerah Tuhan terus melimpah, tidak pernah berhenti dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Sampai hari ini kita ada sebagaimana kita ada sekarang ini. Kita semua telah merasakan, menikmati, mengecap betapa kasih Tuhan itu luar biasa buat setiap kita. Itulah alasan kita mengiring Tuhan, kita mau setia dan kita mau untuk hidup lebih baik, lebih berkenan lagi di hadapan Tuhan. Hari ini kita akan sama-sama belajar tentang firman Tuhan, bagaimana supaya kita ini menang atas hawa nafsu. Banyak masalah, banyak persoalan yang timbul karena hawa nafsu. Baik itu masalah yang kita alami secara pribadi, di rumah tangga kita, di bangsa ini, ujung-ujungnya sumbernya dari hawa nafsu. Mari kita akan belajar bersama orang-orang yang menang. Saudaraku, dikatakan lebih daripada pemenang. Bukan karena kita bisa menaklukkan lawan-lawan kita yang hebat, yang luar biasa. Tetapi kita akan menjadi seorang pemenang sejati ketika kita dapat mengalahkan hawa nafsu kita. Yaitu mengalahkan diri kita sendiri. Hal yang pertama, kita belajar tentang bagaimana poin ini mengatakan hawa nafsu ini adalah sumber dari masalah. Katakan bersama, hawa nafsu adalah sumber dari masalah. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, seringkali kita merasa bahwa ketika kita menghadapi berbagai macam situasi persoalan, kita selalu mencari siapa yang salah. Kita selalu mencari apa sih yang sedang terjadi ini. Kita mencari kambing hitam, kita mencari orang lain yang bisa disalahkan. Dan seringkali kita mengalami begitu banyak macam kekecewaan di dalam kehidupan kita ini, saudaraku. Padahal saudaraku, ujungnya dari masalah persoalan itu semuanya bersumber pada diri kita sendiri. Mari kita akan belajar, saudaraku. Kalau kita melihat, ya sekarang terjadi banyak di mana-mana pilkada. Ya, orang sedang berjuang bagaimana untuk memenangkan ya lawan-lawannya. Ya, berjuang begitu rupa, berkorban begitu rupa, saudaraku. Mereka mempersiapkan diri, mengeluarkan banyak tenaga, banyak pikiran, banyak uang, saudaraku. Dan akhirnya mereka menang, mengalahkan lawan-lawan yang hebat. Tapi satu hari, saudaraku, tidak lama dia masuk di tahanan. Karena apa? Karena korupsi. Karena dia tidak bisa menang atas dirinya sendiri. Dia bisa menang atas orang lain. Tapi dia tidak bisa menang atas nafsunya sendiri. Nah, ada orang berkelahi, saudaraku, bertikai ya. Wah, dengan emosi, dengan hawa nafsu, dia harus menang, dia nggak mau kalah. Nah, setelah itu lawannya kalah. Bahkan sampai lawannya mati. Nah, setelah dia meringkuk di sel tahanan, bertahun-tahun dia hanya menyesali dirinya sendiri di tahanan itu. Dia berkata pada dirinya sendiri, seandainya waktu itu, ya seandainya saat itu saya bisa menguasai diri saya tidak akan sengsara di tempat ini. Istri sengsara, anak sengsara, keluarga sengsara gara-gara tidak bisa
menguasai nafsunya dirinya sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita ingin saudaraku, kita belajar bagaimana kita harus belajar bisa, bagaimana kita harus menundukkan diri kita sendiri. Karena dikatakan dalam Yakobus pasal yang keempat, ayat yang pertama dikatakan demikian. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Saudaraku, masalah di keluarga, masalah suami istri, masalah anak dengan orang tua dan sebaliknya, masalah di gereja, masalah dimanapun saudara di organisasi. Saudaraku, dari mana datangnya? Firman Tuhan berkata itu loh, datangnya enggak jauh, datangnya dari hawa nafsu manusia ini yang terus berjuang di dalam tubuhnya sendiri. Saudaraku, orang yang memiliki hawa nafsu yang tidak bisa dikendalikan seperti ini, hidupnya akan menjadi sengsara karena kelakuannya sendiri, karena perbuatannya sendiri. Nah, mari Bapak Ibu, Tuhan ingin mengajak kita semua agar kita bisa menang lebih daripada pemenang. Sehingga kita bisa hidup mengalami damai sejahtera, mengalami sukacita, mengalami ketenangan, bisa merasa puas dalam kehidupan kita ini. Di dalam Yakobus 4 ayat yang kedua dikatakan demikian. Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Nah, Bapak Ibu, kalau kita bertengkar, seringkali suami istri, dia beradu mulut. Mana yang bisa menjelaskan bahwa yang benar itu siapa? Kan kepengen dirinya selalu mau yang benar. Dirinya selalu yang menang. Bahkan kalau bisa, pasangannya harus bertekuk lutut, minta maaf, ngakui, ya benar, memang kamu yang benar, aku yang salah. Puas. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Hal ini sering kali terjadi, ada orang, saudaraku, istri, suaminya selingkuh. Setelah suaminya selingkuh, ketahuan suaminya sudah mau tobat kembali pada istrinya. Harusnya keluarga ini sudah oke, ya sudah baik karena suaminya udah kembali. Tetapi perasaan istrinya dia terluka. Perasaannya dia merasa dia ditolak. Perasaannya dia kepengen suaminya tekuk lutut minta maaf. Ngakui bener-bener sampai nangis-nangis. Tapi suaminya nggak lakukan itu. Dia terus bertanya, kenapa lakukan ini? Dia tidak menemukan jawabannya. Dia menjadi kecewa. Saudaraku, ada begitu banyak persoalan yang tidak ada jawabannya. Apakah kalau tidak ada jawabannya kita kecewa? Hawa nafsu kita kepengen, harus tahu, harus ngaku, harus ngomong, harus jelaskan. Saudaraku dikasih Tuhan. Nah, seringkali ini merupakan hawa nafsu yang bisa menyengsarakan diri sendiri, yang harusnya rumah tangga menjadi baik dan damai. Tapi kenyataannya rumah tangga tidak bisa damai, hati tidak pernah bisa bahagia. Firman Tuhan berkata, kamu mengingini sesuatu, tapi kamu tidak mendapatkannya. Lalu kamu membunuh, kamu bertengkar, kamu iri hati. Perkataan-perkataan yang tidak puas hatinya akan membunuh pasangan hati, membunuh perasaan pasangannya, membunuh pasangannya, membunuh perasaan suaminya, orang tua membunuh perasaan anaknya. Saudara, demikian sebaliknya kata-kata istri yang terus melukai, menyakiti hati suaminya, membunuh perasaan suaminya. Saudaraku, hal ini yang kenyataan terjadi. Tetapi mari kita akan bersama-sama, saudaraku, kita tidak perlu, saudaraku, kita memuaskan hawa nafsu kita. Karena Tuhan ingin mengajar kita harus menang atas diri kita sendiri. Saudaraku, orang mengumbar hawa nafsu
yang masih meledak-ledak. Saya melihat saudaraku perkawinan dari muda sampai tua, saudaraku dikasih Tuhan. Gak pernah ada damai, gak pernah ada puas dengan pasangannya. Karena apa? Ujung-ujungnya karena masalah bukan pada orang lain, masalah itu pada dirinya sendiri. Ngomel, suami gak bisa kerja, suami selalu lakukan ini salah, itu salah, gak tahu bisa bantu istri dan macam-macam. Saudaraku dikasih Tuhan, begitu banyak hal. Karena apa? Ujung-ujungnya dirinya sendiri. Tuhan ingin belajar mengajar kita bagaimana kita harus menang. Dikatakan di sini, kamu melakukan semuanya itu, ya, karena kamu tidak berdoa. Nah, mari Bapak Ibu Saudaraku, ada satu ajakan, kita harus lebih banyak berdoa, Saudaraku, daripada ngomel-ngomel, daripada nafsunya meledak-ledak, Saudaraku. Lebih banyak berdoa, karena doa ini memungkinkan segala sesuatu bisa, Saudaraku. Kita tidak berdoa karena apa? Karena masih mengumbar marahnya, tuntutannya yang harus dipuaskan. Tundukkanlah itu dengan berdoa. Dan dikatakan di sini ayat yang ketiga. Kita belajar poin yang kedua adalah kalau kita ini sebagai orang, ya, kita tidak bisa menguasai hawa nafsu kita, maka kita berdoa dengan hawa nafsu pun doa kita nggak akan didengar oleh Tuhan. Ya, dikatakan di sini ayat 3. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Saudara, Tuhan itu membenci hawa nafsu. Biar kita berdoa puasa mungkin 100 hari. Biar kita berdoa 1 hari 3 jam. Tapi dikatakan di sini, kamu tidak mendapat apa-apa sekalipun kamu berdoa. Karena yang kamu doakan itu hanya untuk memuaskan hawa nafsumu. Saudara, seringkali kita kecewa. Loh Tuhan, saya sudah setia, saya melayani, saya juga saya juga memberikan persembahan, perpuluhan. Tapi kok Tuhan kok tidak dengarkan doa saya mengalami keluarga yang seperti ini. Saya mengalami masalah persoalan tidak berhenti-berhenti. Saudara dikasih Tuhan, kita mungkin kecewa, kita menuntut Tuhan. Tuhan kan harusnya Engkau berkati saya Tuhan. Tuhan harusnya kan Tuhan ubah suami saya, ubah istri saya Tuhan. Harusnya Tuhan rumah tangga saya ini harusnya baik-baik Tuhan. Tuhan harusnya Engkau jaga Tuhan, jangan sampai sakit keluarga saya tapi kok sakit Tuhan. Nah, berdoa dengan cara demikian adalah doa orang yang selalu, saudaraku, hawa nafsunya kepingin dipuaskan. Ya, memang Tuhan siapa? Tuhan kita adalah Tuhan Dia, penuh kasih karunia. Dia pencipta langit dan bumi, Dia Alfa dan Omega. Dia Allah, Dia sudah tebus kita. Harusnya kita bersyukur pada Tuhan, tapi orang Kristen banyak selalu masih menuntut Tuhan. Selalu datang kepada Tuhan. Untuk apa? Untuk cari sesuatu. Selalu minta diberkati, minta dijaga, minta apa, saudaraku, minta saudaraku. Karena kita ngikut Tuhan, karena kita hanya mengingini saja apa yang Tuhan punya. Tapi Tuhan ingin Bapak Ibu saudaraku, ayo sekarang kita belajar saudaraku, bagaimana kita datang kepada Tuhan. Kita berkata pada Tuhan, Tuhan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup saya ini. Saya pernah bersaksi kepada saudara, ketika kami menikah, saudaraku ya, masih muda, saya dengan almarhum Pak Budiono ya. Nah di situ saudaraku tiap hari bertengkar ya, keras kepala ketemu keras kepala saudaraku. Mau menang penuh hawa nafsu, satunya sama saudara. Nah, gak pernah ada selesainya. Saya berpikir, saudaraku, saya yang benar. Suami saya ini harus berubah. Dia ini orangnya keras kepala. Lalu saudaraku, apa yang saya lakukan? Saya berdoa
berdoa sambil nangis-nangis, berdoa, berpuasa. Saudaraku, apa doanya? Tuhan, ubah dia Tuhan, supaya dia ini bertobat Tuhan, supaya dia ini Tuhan tahu bagaimana mengasihi istrinya. Kayak suaminya orang-orang itu loh Tuhan. Kok suami saya seperti ini? Ubah dia Tuhan, jamah dia Tuhan. Saudaraku, selalu saya katakan dia. Saya berdoa supaya dia berubah. Tapi satu hari, di tengah-tengah rasa putus asa, saudaraku, di tengah perasaan yang begitu terluka, saya nangis sama Tuhan. Tuhan, kalau Tuhan udah jawab doa saya rasanya saya gak kuat lagi Tuhan. Apa yang Tuhan katakan? Buka Alkitab. Saya jadi orang Kristen, gak pernah buka Alkitab saudara di rumah. Buka Alkitabnya di gereja. Di rumah Alkitab itu selalu taruh rapi di atas meja. Hari itu Tuhan bilang sama saya, buka Alkitab itu. Oleh sebab itu jadi orang Kristen Bapak Ibu Saudaraku. Selalu baca Alkitab supaya kita tahu, kita bisa ngaca diri kita itu di mana kita ini. Saudaraku, pada waktu saya buka Alkitab itu Matius 7 ayat 12 berkata, barang siapa jika engkau ingin apa yang orang lain perbuat kepadamu, perbuatlah itu dulu kepada mereka. Firman itu saudaraku cukup pendek saja. Firman Tuhan sepatah kata saja bicara kepada saya. Dan saya tahu yang harus bertobat itu saya, bukan suami saya. Yang keras kepala, yang menuntut, yang pemberontak itu saya. Saya tidak usah berdoa untuk suami saya. Saya berdoa untuk diri saya sendiri. Tadinya saya duduk di atas ranjang. Saya turun ke bawah ke lantai ngelesot saudaraku. Saya nangis di hadapan Tuhan, ampun saya Tuhan. Ampun saya Tuhan, ampun saya Tuhan. Sejak itu saya tidak berdoa lagi untuk suami saya. Saya berdoa beri saya kekuatan untuk saya berubah Tuhan. Beri saya kesanggupan Tuhan. Supaya saya bisa menjadi istri yang tunduk, yang hormat pada suami. Saudaraku dikasih Tuhan, jadi istri yang bisa bersyukur. Saudara dikasih Tuhan, ketika saya berdoa demikian, apakah langsung keadaannya menjadi baik? Oh tidak Bapak Ibu. Saya berpikir kalau saya sudah tobat, saya mulai manis, saya mulai baik, dia langsung berubah. Tidak Bapak Ibu. Justru di tengah itu ada ujiannya. Kamu sungguh-sungguh tobat enggak? Apa kamu ini cuma tobat habis, ini tobat besok kumat. Nah Bapak Ibu, ternyata apa yang terjadi? Justru suami saya bentak-bentak saya. Iya. Justru di situ ada ujian, ada tekanan. Kepengen enggak bales? Kepengen. Orang banting pintu, saya bisa katakan, saya juga bisa banting yang lebih keras. Nah saudaraku, tapi hari itu saya tahu saya sudah janji sama Tuhan, saya bertobat. Saya masuk ke kamar, saya nangis saudaraku. Tuhan saya enggak kuat loh Tuhan. Kalau enggak Tuhan yang kasih kekuatan, saya enggak bisa Tuhan. Beri saya kekuatan Tuhan. Saudaraku dikasih Tuhan, saya keluar ada kekuatan untuk tetap bersikap baik, bersikap manis. Saudaraku, itu berulang. Setelah itu saudaraku tanpa saya sadari, tanpa saya minta, dia ikut saya pergi ke gereja. Sore-sore mandi, siap-siap bawa sepeda motor, ayo gonceng aku di sini. Saya nangis di jalan. Saya nangis di jalan. Tuhan, Engkau memberi saya kejutan hadiah. Tahu-tahu dia pergi ke gereja. Saya bonceng. Di perjalanan itu saya gak berhenti, saya nangis. Gak cukup itu Bapak Ibu. Karena dia ini orang yang perokok berat. Satu hari di Samsu tiga ini bungkus ya. Lalu saudara saat itu sudah beberapa hari kemudian saudaraku, tahu-tahu dia tanya pada saya begini, kamu gak tanya sama saya? Kamu gak tanya sama aku? Kok aku gak ngerokok? Loh iya ya, kamu kok gak ngerokok? Lah kenapa kamu gak ngerokok? Saya bilang, kan tiap
setiap hari kamu mesti rokok 3 plat, aku bilang. Dia berkata begini, sudah 3 hari aku enggak rokok. Aku pagi-pagi aku berdoa sama Tuhan, Tuhan saya kepengen enggak rokok Tuhan. Tolong saya Tuhan, nanti kalau saya pengen rokok, saya ngerokok, buat saya mual, saya pengen muntah, dia bilang gitu. Dan benar, sudah 2 hari aku rasanya enggak kuat pengen rokok. Tapi ternyata tak coba isep, aku rasanya mual, aku pengen muntah. Dan aku sudah 3 hari aku enggak ngerokok. Sampai saya itu sampai enggak nyadar kalau dia udah enggak ngerokok, saudara dikasih Tuhan. Dan sejak itu dia enggak pernah ngerokok. Saudara dikasih Tuhan, bagi Tuhan itu menjawab doa kita mudah Bapak Ibu. Tapi seringkali yang menjadi penghalang itu semua adalah hawa nafsu kita, diri kita sendiri saudaraku yang menjadi penghalang. Dikatakan kamu sudah berdoa tapi kamu tidak mendapat apa-apa karena kamu salah berdoa. Hari ini adakah kita berdoa, Tuhan buat aku kaya raya Tuhan, buat aku Tuhan, bisnisku Tuhan, bisa merajai di kota Blora. Tuhan tanya buat apa kamu minta itu? Ya supaya saya enggak dihina orang, itu hawa nafsu. Tapi kalau saudara berdoa, Tuhan pakai aku jadi berkat Tuhan. Setiap aku pengen jadi berkat, berkat itu ada dalam hidupku. Selalu disediakan oleh Tuhan. Pasti saudaraku, gak usah minta banyak. Saudara akan diberkati, jadi orang yang diberkati oleh Tuhan. Amin? Amin ya. Nah sekarang saudaraku, mari kita sama-sama ya belajar poin yang ketiga ini. Belajar bagaimana sih caranya kita bisa menang atas hawa nafsu kita ini. Saudaraku, bagaimana kita bisa menang atas hawa nafsu ini. Bukan bimsalabin kita berdoa tobat langsung bisa. Tapi ada caranya. Dalam Galatia 5 ayat 24 dikatakan demikian. Alkitab mengatakan barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Ya, kita mengatakan kita milik Kristus, kita ditebus, kita diselamatkan, kita ahli waris kerajaan surga. Tapi saudaraku, adakah kita telah menyalibkan daging dan hawa nafsu serta keinginannya? Saudaraku, kita perlu menyalibkan, saudaraku, ego kita, keakuan kita, kepengen ya disayang-sayang, dimanja-manja, kepengen saudaraku diakui keberadaannya, dihormati, kepengen jangan sampai dihina orang lain, tapi bisa dipandang orang hebat. Saudaraku, seringkali ada begitu banyak saudaraku ego-ego, keinginan-keinginan yang harus disalibkan. Bisa enggak iri lihat orang lain berhasil, orang lain sukses? Bisa Bapak Ibu saudaraku. Kita ini manusia, bisa ingin, bisa enggak iri. Tapi kalau mau iri saudaraku, jangan iri kepengen cepat jadi kayanya. Irilah bagaimana orang yang bisa berhasil, orang yang bisa sukses itu. Dia berjuang begitu rupa. Dia sudah tanggalkan semua kenyamanannya. Dia lakukan apa yang terbaik yang bisa dilakukan. Pengen gak lihat rumah tangga orang bahagia? Suaminya sayang istri, istrinya hormat tunduk pada suaminya. Pengen gak? Bisa pengen Bapak Ibu. Tapi saudaraku, lihatlah pengorbanannya. Dia sudah melakukan bagiannya. Dia sudah melakukan firman. Daging kita perlu untuk disalibkan. Ego kita, hawa nafsu kita, keinginan-keinginan yang seperti itu perlu disalibkan. Firman Tuhan berkata demikian, Lukas 9 ayat 23. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Yesus sudah menanggung salib itu. Salib saudara dan saya
salib isi dunia ini, salib yang berat itu sudah Yesus tanggung. Tapi Tuhan juga menaruh di pundak saudara dan saya salib-salib kecil yang harus kita tanggung. Jadi orang Kristen bukan cuma mau enak aja, tapi jadi orang Kristen kita perlu mikul salib, nyangkal diri. Tuhan berkata, mau ikut aku, sangkal dirimu, sangkal egomu, sangkal hawa nafsumu, sangkal dagingmu, salibkan itu dan ikutlah aku. Dikatakan apa? Tiap hari. Karena tiap hari selalu ada cobaan. Tiap hari selalu ada keinginan daging karena daging kita masih hidup. Perlu, saudaraku, untuk disalibkan. Dalam Kolose 3 ayat yang kelima. Firman Tuhan mengatakan, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Saudaraku, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan dikatakan apa? Sama dengan penyembahan berhala. Sama dengan anggota neraka. Gak ada penyembah berhala yang masuk kerajaan surga. Kita mungkin berpikir, itu dosa-dosa biasa. Kita sering jadi orang Kristen, kita mengabaikan hal ini. Padahal hal ini jelas mengatakan, saudaraku, hawa nafsu kita gak akan masuk kerajaan surga. Sama dengan penyembahan berhala. Mungkin berhala-berhala kita adalah diri kita sendiri, ego kita. Hari ini mari kita mau matikan itu. Siapa yang harus matikan? Jangan bilang Tuhan, matikan Tuhan. Matikan Tuhan ego saya. Tuhan berkata matikan. Kamu sendiri yang bisa matikan itu. Jangan bilang orang lain harus matikan. Jangan bilang Tuhan harus matikan. Diri kita sendiri matikan itu. Tuhan Yesus berkata di Taman Getsemani, Bapa, bukan kehendakku yang jadi, tapi biarlah kehendakmu yang jadi. Bisakah kita belajar berdoa yang seperti ini? Kita perlu, saudaraku, datang pada Tuhan. Kita mau berubah hari ini. Jangan sampai kita melihat seperti murid Yesus yang bernama Yudas Iskariot. Ya, waktu hari Yesus makan di sebuah perjamuan di Betania, di rumah Simon. Dan di situ, saudaraku, ada seorang wanita yang mengurapi Yesus, memecahkan buli-buli dan mengurapi Yesus. Dan dia menangis, dia menyeka kaki Yesus itu dengan rambutnya. Apa yang dilakukan murid ini? Yudas Iskariot. Ini perempuan ini, dia tidak seperti Yudas Iskariot adalah murid. Tiap hari ikut Tuhan, tiap hari melayani bersama Tuhan. Tiap hari lihat mukjizat. Dia menjadi aser. Ada banyak mukjizat, banyak kesembuhan. Tapi saudaraku dikasih Tuhan, ketika dia melihat wanita ini memecahkan buli-buli mengurapi Yesus. Buat apa pemborosan seperti ini? Bukankah uang ini bisa nanti dibagikan pada orang miskin, bantu orang miskin? Rohani enggak Bapak Ibu? Rohani. Kelihatannya. Tapi motif hatinya sebetulnya ada hawa nafsu, ada keserakahan. Di firman Tuhan berkata, Yesus mengatakan kepada dia, kenapa kamu menyusahkan wanita ini? Dia telah melakukan bagiannya untuk mempersiapkan akan penguburanku. Tapi kamu, orang miskin itu selalu ada padamu. Kalau kamu mau, kamu bisa lakukan itu. Kenapa kamu susahkan dia? Lakukan sendiri kamu bisa. Firman Tuhan mengatakan, kenapa Yudas lakukan itu? Karena dia bendahara. Dia selalu ngincar uangnya yang dia pegang. Uang pelayanan itu, yang dia mau uang. Yang dia mau uang, ikut Tuhan apa? Untung, cari uang. Sebab itu satu hari Yudas menjual Yesus. Dan dia berakhir
gantung diri, menyesal terlambat. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, ayo kita semua sekarang ini mau ikut Tuhan bukan karena sesuatu yang kita minta dan kita minta. Tapi kita datang kepada Tuhan seperti wanita ini mengurapi kaki Tuhan. Engkau Tuhan segala-galanya. Engkau sudah terima saya apa adanya. Kau selamatkan saya. Kau tebus saya. Kau bayar saya dengan dirimu sendiri. Oleh sebab itu dia pecahkan buli-buli itu. Yang terbaik yang dia punya. Dia pecahkan untuk Yesus. Untuk mengurapi Yesus. Adakah hari ini Maria, orang-orang wanita-wanita ini yang datang mengurapi Yesus. Untuk mengasihi Yesus. Bukan lagi untuk meminta dan meminta. Tapi untuk mengasihi Tuhan. Firman Tuhan berkata, barang siapa mengasihi aku, dia akan melakukan perintahku. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri, saya undang song leader, singer. Orala manasyata kaya. Mari kita mau buka hati kita buat Tuhan Yesus. Kita mau berkata pada Tuhan, Tuhan saya mau bertobat, saya mau berubah Tuhan, tolong saya. Bapak Ibu Saudara, gak apa-apa saudaraku, ketika kita mungkin merasa Tuhan ternyata begitu banyak sebetulnya ego, hawa nafsu yang ada dalam diriku. Tapi bisakah saya berubah? Saudara mungkin sedang mempertanyakan itu. Gak apa-apa Bapak Ibu Saudaraku. Tuhan akan menolong kita. Yesus, dia pernah disalib. Dia pernah mati. Dikuburkan 3 hari. Dan dia bangkit dari antara orang mati. Dialah yang akan menjadi pembela saudara. Ketika engkau sungguh-sungguh engkau mau berubah, engkau mau bertobat dan meninggalkan segala hawa nafsumu. Dia pula yang akan berbelas kasihan untuk menolongmu sehingga engkau mampu, engkau bisa. Dan dialah Tuhan yang berkuasa. Dia penuh kasih karunia. Dia yang akan memberikan berkat-berkat yang terbaik untukmu. Dan terlebih daripada itu, dia akan memberikan kita mahkota, hidup kekal, hidup bahagia, sukacita bersama dia selama-lamanya. Mari datang pada Tuhan pribadi lepas pribadi. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami. Kami datang padamu. Kami datang untuk mengasihi-Mu Tuhan. Kami mau ikuti firman-Mu ya Tuhan. Ampuni kejahatan kami. Pemberontakan kami, keegoisan kami, hawa nafsu yang masih meledak-ledak. Ampuni kami Tuhan. Kami mau serahkan hidup kami padamu. Tuhan jamah kami. Jamah setiap kami Tuhan. Kami mau ikut Engkau. Kami mau iring Engkau Tuhan. Untuk kami boleh memikul salib, menyangkal diri, matikan keinginan daging, agar kami berkenan di hadapan-Mu. Hanya doa orang benar besar kuasanya. Rama Shandaya Ramada Sakaya Ralawata Kaya. Dan jiwaku ku kasihi, ku percaya, ku ikuti dia terus. Aku berserah. Ingat dia pikul salib yang berat untuk kita. Kita pikul salib yang ringan mengikuti dia. Pada Yesus
kita kepada Dia. Oh, Rialama Sandaya, kami berserah kepadamu ya Tuhan. Kami berserah kepadamu ya Tuhan. Jamahan kasih-Mu, itulah yang mengubah hidup kami Tuhan. Shandaya Ralamana Santa Kaya Ralamata Kaya, aku berserah Tuhan. Kami berserah Tuhan, kami berserah kepadamu Tuhan. Biarlah belas kasihan-Mu Tuhan menolong kami, memampukan kami, mengubah hidup kami Tuhan. Aku berserah Tuhan. Kami berserah, kami berserah, kami berserah Tuhan. Oh, biarlah damai-Mu, kasih-Mu, sukacita-Mu mengalir buat kami Tuhan. Terima kasih pengorbanan-Mu buat kami. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi katakan aku berserah Tuhan. Berserah, berserah. Aku berserah, aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku pada Yesus Juru Selamat, aku berserah. Pada Yesus Juru Selamat, aku berserah. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya dalam ya terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Ya dalam pasien, ya dalam pasien. Kita dalam pasien. Terima kasih buat kasih-Mu, cinta-Mu atas kami. Kami percaya Tuhan hidup kami ada di dalam tangan-Mu. Ketika kami taat kepada Engkau Tuhan, kami mau hidup benar di hadapan Tuhan. Kami percaya ada begitu banyak kasih karunia Tuhan limpahkan atas kami. Biar kami nanti boleh mengalami damai sejahtera, sukacita Tuhan. Hidup berkemenangan di dalam Tuhan. Terpujilah nama-Mu kekal selamanya. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom jemaat Tuhan, senang bisa menyapa Anda pada hari ini. Untuk sementara beberapa kegiatan gereja masih dilakukan secara daring atau online. Namun jika Bapak Ibu Saudara ini punya pergumulan dan ingin didoakan, dapat menghubungi nomor admin Gereja Betani Blora yang tertera pada layar berikut. Dan bagi jemaat yang rindu tergabung dalam pelayanan, kembali Departemen Pelayanan Gereja Betani Blora membuka diri untuk merekrut volunteer yang mau terlibat dalam pelayanan. Anda dapat menghubungi nomor admin Gereja Betani Blora. Pelayanan baptisan kembali dibuka, tapi dengan menggunakan standar protokol kesehatan. Dan akan dilaksanakan pada setiap minggu pertama. Di bulan Februari, pelaksanaan baptisan ini akan dilaksanakan pada tanggal 7 Februari 2021. Jadi,
Bapak Ibu Saudara ingin dibaptis? Segera daftarkan diri Anda ke nomor admin Gereja Betani Blora, karena kuota baptisan terbatas untuk setiap bulannya. Doa malam lawatan akan diadakan setiap hari Jumat jam 7 malam melalui Zoom. Tapi ibadah ini juga akan disiarkan secara live streaming di Facebook Geraha Betani Blora. Jemaat yang ingin memberikan persembahan dapat mentransfer ke rekening gereja atau QR Code yang tertera pada layar Anda. Ingat ini, persembahan Anda juga merupakan bagian dari ibadah. Jangan lupa like, share, and subscribe YouTube Geraha Betani Blora agar Bapak Ibu Saudara sekalian tidak ketinggalan ibadah-ibadah yang diadakan oleh gereja kita. Demikian warta Geraha Betani Blora dalam sepekan. Stay safe, stay healthy, dan shalom. Berapa banyak saudara diberkati Tuhan, pagi hari ini boleh lambaikan tangan. Saudara yang di sini, saudara yang di rumah. Amin, saudara. Ya, saudara, kita percaya bahwa tahun ini adalah tahun di mana Tuhan akan memulihkan semua yang terhilang dalam setiap kehidupan kita. Dan tahun ini adalah tahun di mana kita akan mengalami kelimpahan. Yang setuju katakan amin, saudara ya. Dunia boleh resesi, tapi kita tetap resepsi, saudara ya. Kenapa? Karena kita ini adalah orang-orang umat yang berjalan bersama Tuhan. Tuhan mau tahun ini setiap kita ini kembali kepada Tuhan. Tuhan mau kepada setiap kita, gerejanya, apa yang Tuhan katakan, nak kamu milikku, ayo berbalik, berdoa, redakan hatimu, berjalan kembali bersama aku. Dan Tuhan katakan, aku akan memulihkan umatku. Amin, saudara. Karena itu apa yang kita belajar hari ini, mari kita menanggalkan setiap hawa nafsu kita. Bukan dengan kekuatan kita, tapi karena kasih karunia yang bekerja di dalam setiap kita. Sehingga kita memiliki kesanggupan untuk hidup kudus dan berjalan bersama Tuhan. Amin, saudara. Mari sama-sama kita siapkan persembahan kita dan kita akan bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita. Saudara yang ada di rumah, saudara bisa mentransferkan persembahan persepuluhan saudara. Nanti akan ada nomor rekening barcode yang keluar di akhir ibadah. Mari kita menabur dengan sukacita untuk pekerjaan, untuk memperlebar kerajaan Allah di muka bumi ini. Tuhan Yesus, terima kasih buat segala berkat damai sejahtera yang Kau berikan di dalam setiap kehidupan kami, dan segala berkat keuangan, ekonomi, bisnis kami yang berlimpah-limpah di musim pandemi ini Tuhan. Kami tahu semuanya dari Tuhan, sehingga kami bisa memiliki keuangan yang baik, bisnis yang baik, bahkan kesehatan yang baik yang sangat mahal harganya hari-hari ini Tuhan. Tuhan, berkati pada setiap anak-anak-Mu yang akan menabur, mengembalikan persepuluhan, benih-benih yang terbaik yang mereka tabur untuk rumah Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan. Kami percaya akan berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, hamba-Mu berdoa pada setiap anak-anak-Mu yang ada di tempat ini, yang ada di rumah Tuhan. Mereka yang mengalami kelemahan tubuh, sakit penyakit, dimanapun mereka berada Tuhan, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan dengan kuasa-Mu Tuhan. Engkau memulihkan, membuat mujizat yang ajaib Tuhan kepada setiap anak-anak-Mu. Dan juga kepada seluruh gereja-Mu Tuhan di atas Indonesia Tuhan. Kami minta perlindungan darah-Mu Tuhan, turun Tuhan. Dan Tuhan juga Tuhan akan memulihkan bangsa ini Tuhan. Berkat-Mu turun atas bangsa ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari sama-sama kita angkat tangan, kedua tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan, pagi hari ini kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Keluarga kami, masa depan kami, semua yang Tuhan percayakan, semua adalah milik-Mu Tuhan. Jagai Tuhan. Berikan damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu yang berlimpah-limpah. Biarlah setiap benih firman yang telah ditabur Tuhan tidak akan hilang dalam setiap kehidupan kami. Dan biarlah benih itu tertanam, bertumbuh dan menghasilkan buah dan menjadi kuat di dalam setiap kehidupan kami. Pulanglah dengan damai sejahtera, sukacita, kemuliaan Tuhan menyertai dari hari ini sampai selama-lamanya. Bahkan sampai Tuhan Yesus datang kembali, didapati kita ini tetap setia. Semua yang percaya telah menerima berkat Tuhan. Sama-sama di dalam nama Yesus katakan, amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.